semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini kita pilih kartu untuk pertanyaan apa sih yang dia sukai darimu? Ya, di sini Z ada 3 pilihan. Semuanya Z pakai clear quartz. Perbedaannya adalah dari bentuk. Yang pertama Z pakai clear quartz yang bentuknya kristal. Ya, kristal yang ujungnya lancip ya. Nah, di sini ukurannya sekitar ya 5 6 cm, 5 6 7 8, sekitar 8 cm. Terus kemudian Z ada yang bentuk pendulum kecil ya, liontin kalung. Oke, dan yang satu lagi Z ada yang berbentuk bongkahan batu ya. Semuanya clear quartz, warnanya bening, putih bening. Oke. Seperti hatimu dan hatinya, putih bening, cie. Oke, jadi apa sih yang dia sukai darimu? Kenapa sih dia mau sama kamu? Kenapa sih dia naksir kamu? Kenapa sih dia mau deket sama kamu? Apa sih yang dia sukai darimu? Ya, mungkin bertanya-tanya. Katanya cinta itu kan tidak perlu ada alasan ya. Menyukai tidak perlu ada alasan gitu. Come on, pasti awal-awalnya ada sesuatu yang menarik dari dia. Pasti ada yang membuat dia semakin cinta padamu gitu. Kalau kata cowok dulu yang suka sama saya, katanya, iya karena kamu orangnya manis, you're so sweet gitu. Nah, apa sih yang dia sukai darimu? Apakah kamu juga manis? Apakah kamu juga baik? Apakah kamu cakep, cantik, dan segala macam? Apa sih yang dia sukai darimu? Silakan memilih 3 pilihan. Mau pilih yang kristal, mau pilih yang pendulum, atau mau pilih yang batu ya. Ini semuanya clear quartz, warnanya bening putih. Sudah memilih ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Untuk yang dengarkan versi audionya bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Untuk kalian yang mau follow Z di Instagram, bisa follow Z @moonlightaffirmation. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel Z, jangan lupa nyalakan lonceng untuk yang di YouTube, karena Z akan buat video-video baru selalu untuk kalian, video pilih kartu dan spirituality ya, serta motivasi. Kita mulai dari pile yang pertama. Apa sih yang dia sukai darimu? Apa sih? Oke, di sini ada Queen of Bows. Oh, ya. Karena kamu adalah orang yang baik hati, tetapi berani. Kamu adalah orang yang lembut, tetapi mau ambil resiko. Kamu berani untuk menantang orang, kamu berani untuk menjalani hidup sendiri, kamu berani untuk traveling atau pergi ke suatu tempat sendiri, tanpa ditemani, tapi kamu tetap bisa ya menjalani hidupmu dengan baik, dengan oke, tanpa harus kayak takut. Ya istilah kata kamu orang yang pemberani lah, begitu. Tapi kelihatan elegan dan cantik dan lembut dan cakep begitu ya. Cowok cewek sama aja. The Guardian di sini. Kamu tipenya protector ya, jadi kamu tipenya melindungi gitu. Dan dia suka karena kamu tidak mau menyakiti, cenderungnya memperhatikan perasaan orang yang bersama dengan kamu. Makanya dia suka dengan kamu. Mau temenan, mau keluarga, mau apa, kamu tipenya melindungi. Makanya dia suka. Ya, kemudian Knight of Rose. Kamu orangnya juga pemerhati ya. Pinter sih. Pemerhati ini dalam artian kalau ada apa-apa di luar, kamu bisa lihat, ini fenomenanya sekarang begini. Kamu pintar mempelajari sesuatu. Tanpa harus dikasih tahu, kamu sudah kayak, oh aku tahu nih, ini begini nih gitu. Oh ini kasusnya seperti ini nih, oh kronologinya seperti ini. Jadi kamu pandangan matamu tajam seperti si elang ini, mengetahui dan kayak bisa kayak membuat ancang-ancangan dulu gitu. Jadi kayak oh kita nggak boleh begini nih, bisa berani membuat keputusan gitu loh. Kita harus jaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita harus begini gitu. Nah itu hebatnya kamu di mata dia. Oh, dan orang yang kalau di usia tertentu ya mungkin kamu sudah mulai cari uang ya. Kamu orang yang pandai memanfaatkan situasi. Misalnya, oh ini ada pisang, nggak tahu sih lagi pengen makan pisang gitu ya. Oh ini ada pisang gitu.
pisang apa ini bisa diolah gitu kan, misalnya kayak gitu. Ini bisa jadiin keripik, ini bisa jadiin apa gitu, snack apa gitu-gitu. Itu hebatnya kamu. Jadi kamu orang yang kayak ngalir aja, bisa ngikut apa aja yang ada yang kepikiran orang, kamu bisa kayak idemu tuh banyak. Kenapa kita nggak buat ini aja? Kamu ngalir. Itu yang dia suka darimu. Kalian pacaran atau tidak, itu yang dia sukai darimu. Gitu ya. Dia memperhatikan, dia tahu. Dan oleh sebab itu dia respect sekali padamu, karena kamu adalah orang yang tidak gila hormat sih, tapi kamu orang yang memang pantas untuk dihargai, pantas untuk dihormati, pantas untuk disanjung, karena kamu orang yang bisa menunjukkan sisi kerenmu gitu. Kamu tuh keren, makanya dia ngerasa kayak ya pantas untuk menghormatimu, pantas untuk memberikan kamu penghargaan seperti itu, pantas untuk memberimu semacam ya apapun itulah bentuknya ya, entah itu dia kasih sayang bentuknya, entah itu bentuknya dalam barang, entah itu bentuknya dalam rasa kata-kata manis dari dia gitu, atau bentuk sayang dari dia, apapun itu ya. Kemudian di sini ada Six of Rose Transition. Oh, kamu orang yang mau ini ya, mau untuk berubah, beradaptasi sesuai dengan tempatmu ada di mana. Misalnya di sini kamu sedang bertamu ke rumah orang, ya kamu bisa segan. Itu yang hebatnya kamu gitu. Jadi kamu bisa beradaptasi dimanapun kamu berada, bekerja ya kamu bisa menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan, patuh taat pada atasan. Kemudian di lingkungan berbeda juga kamu bisa adaptasi, banyak adaptasi ya. Itu yang hebatnya dari dirimu gitu. Terus perasaan dia terhadapmu sekarang kayak gimana? Oh, dia mau ini ya, berduaan aja gitu ya, mau kayak imajinasi dia mungkin ya, seperti kayak pergi ke sebuah tempat, berdua aja, gandengan tangan, bermesraan, dan semacam itu gitu ya. Jadi dia mau kayak yang lebih-lebih dari yang sekarang gitulah ya. Kalian sekarang posisinya bagaimana? Itu dia mau lebih dari itu. Dia mau berduaan aja. Dia tidak mau ada teman lain. Dia tidak mau ada orang lain. Dia mau kalian menepi sendiri terus ngobrol berdua. Atau dia mau kalian diskusi berdua gitu. Karena dia tertarik. Aduh, maaf ya. Kalau kalian masih muda juga dia pikirannya udah jauh banget. Dia mau wedding, dia mau nikah. Dia mau kayak bagaimana ya kalau suatu hari sampai nikah ya. Ini mau cowok mau cewek bisa jadi kepikiran seperti itu loh ya. Ya biasanya kalau wedding itu lebih kepikiran cewek loh daripada cowok loh. Cuma kalau cowok mungkin lebih ke kayak mau komitmen gitu ya. Kalau ini beneran seperti kayak gimana kalau kita nikah, gimana kalau kita ini. Komen di bawah kalau kamu cowok, apakah kamu juga kepikiran untuk menikah? Karena di sini dia cewek atau cowok ini dia ada kepikiran untuk nikah. Dia kepikiran untuk memberikan kayak suatu kehidupan yang baru untuk kalian gitu ya. Dan kalau kamu yang cowok, berarti dia sebagai cewek itu mendambakan kalau menikah dengan dia terus berduaan aja pasti seru ya, enak ya gitu. Terus di sini let go of control issues. Oke. Dia mungkin selama ini kayak takut bicara sama kamu, mungkin segan gimana, karena kan dia kan respect ya. Kamu memang orang yang pantas untuk dihormati menurut dia gitu. Nah makanya dia kan jadi kayak ragu, takut untuk bicara. Kalaupun sekarang kalian pacaran juga mungkin pembicaranya kurang ngalir begitu. Nah ini sebenarnya dia suka, dia ingin sekali bicara, dia ingin sekali komunikasi. Dia nggak mau terkontrol dengan yang namanya batasan gitu. And then kita di sini ada keep an open mind. Nah dia itu perasaannya terhadapmu tuh dia masih kayak coba buka ya, karena mungkin sama kamu masih belum serius ya. Saya baca kebanyakan dari kalian nih belum jadian, cuma naksir, cuman kayak cukup tahu aja dia suka sama kamu gitu. Nah di sini dianya kayak ya masih membuka diri sih untuk orang lain gitu, karena ya siapa tahu kamu bukan jodohnya dia, karena kan bagai punuk meninggukan bulan ntar gak kesampaian kayak gimana, gak mau pikiran jauh-jauh. Tapi memang kepikiran dia, perasaan dia tuh kayak kepengen bersama dengan kamu yang serius malah ya, yang ya pokoknya harus maju dari yang sekarang lah gitu. Nah sebenarnya saat ini dia ngerasa kayak kalian itu sebenarnya ada bisa didukung nih, mungkin oleh teman yang bisa bantu atau siapa gitu, supaya kalian bisa lebih dekat lagi. Sebenarnya bisa. Dia sebenarnya meyakini kalian itu bisa ada komunikasi, ada jalannya.
Nah, tergantung dia mau usaha atau enggak sih sebenarnya. Tapi perasaan dia ke kamu itu cukup kuat ya. Dia ngerasa kayak ini bisa diperjuangkan lah, ini bisa diberikan jalan gitulah oleh Yang Maha Kuasa gitu. Sebenarnya dia merasa bisa sih, cuman mungkin dia rada takut gitu. Dalam imajinasi dia, dalam perasaan dia kepengen untuk lebih dekat lagi, tapi kayak dia ngerasa kayak sulit gitu. Belum kali ya. Nah, kalian saat ini cenderungnya di sini ada The Clock Tower dan The Journal. Kalian saat ini cenderungnya masih saling simpan rahasia ya, masih saling belum terbuka gitu. Kamu mungkin tahu dia suka kamu, atau dia mungkin tahu kamu siapa tahu suka dia juga gitu. Tapi sama-sama masih menyimpan rahasia, sama-sama masih saling berdiam diri, tidak mau, atau cuman kayak ya laga-laganya aja kayak nggak seneng atau gimana, padahal sebenarnya suka banget gitu, tapi nggak terlalu, pokoknya nggak menunjukkan lah gitu. Itu yang membuat kalian berdua ini jadi seperti kurang ada komunikasi. Padahal kalau kamu sudah tahu kalau dia suka gitu loh ya, pada sama-sama nyimpan perasaan. Terus kayak anak kecil nih di sini, anak kecil kan polos ya, kartu child di sini. Jadi cuman tahu kayak kalau misalnya aku maju ntar dia gimana. Jadi gak yang berpikir kayak, kalau anak kecil tuh kan kayaknya pikiran dia tuh bisa jadi kayak polos banget gitu loh. Kalau dia lihat kamu orangnya diam ya berarti kamu orangnya diam. Kalau dia lihat kamu orangnya banyak bicara ya kamu orangnya banyak bicara gitu. Nah, dia ngelihatnya kamu orang yang respect ya gitu. Nah, jadi hubungan kalian saat ini tuh jadi kayak, kan kamu, kalau anak kecil kan tahu misalnya ada orang dewasa yang harus dihormati, ya dia hormati dan dia nggak akan kayak gimana banget kan, nggak akan berani melawan itu orang dewasa karena dia masih kecil kan gitu. Nah, anak kecil di sini melambangkan kalau dia itu kayak nggak berani step gitu loh, nggak berani step. Nah, sehingga kamunya juga kayak, oh kok orang ini kayak nggak berani melangkah ke aku, jadi kamunya juga jadi kayak ada jarak sama dia, padahal sebenarnya ya mau gitu. Kalian saat ini seperti itu ya. The Whip. Sebenarnya The Whip ini kan kartunya seperti kayak menyapu keadaan sekarang, atau kayak ya kalau kamu bilang kartu negatif ya bisa jadi kartu negatif. Tapi sebenarnya angka 11 ini merupakan realitas dari alam semesta, realisasi dari alam semesta. Artinya ini ada sinkronisasi dengan alam semesta bahwa kamu sama dia itu sebenarnya cocok gitu loh, sama-sama saling suka. Keadaannya tuh sebenarnya begitu. Tapi ada yang mendam nih, ada yang kayak udahlah kelihatannya dia, jadi kayak yang satu gak mau menunjukkan, terus yang satu merasa kayak dia gak suka sama aku gitu, aku cukup sebelah tangan aja, bertepuk sebelah tangan aja gitu. Tuh ya sama-sama suka kok tuh keluar kartu hati di sini. Perasaan kalian sama-sama saling berbunga gitu ya, sama-sama saling suka sebenarnya. Nah, sekarang kalian kedepannya gimana? Karena kan dia udah suka kamu, terus sebenarnya kamu juga suka dia. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya harus ada perubahan ya sayang ya. Kalau nggak ada perubahan, aduh ribet deh. Kok gitu? Karena ya ini kan perasaan yang sama-sama saling Kenapa kartu jurnal itu kartu buku yang artinya tuh rahasia gitu? Kenapa sama-sama saling merahasiakan? Sama-sama saling merahasiakan kan berarti kalian punya hubungan tuh agak kurang etis begitu ya. Hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik. Oke, so, coba pikirkan kembali ya. Hubungan kalian itu harusnya sama-sama jalan karena sama-sama suka. Makanya harus ada perubahan. Cari jalan ya, karena nanti ada perubahan kok. Ini ada new start is coming. Ada awal yang baru. Sebentar lagi ada awal yang baru. Tetapi apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan ya melangkah tentunya. Kalau kamu tahu dia suka dengan kamu, entah itu kamu resonate dengan bacaan ini, ataupun kamu juga memang punya feeling, atau memang sikap dia menunjukkan dia suka dengan kamu, kenapa kamu tidak maju selangkah juga gitu? Tapi tergantung sih, memang tergantung statusmu, status dia apa, keadaanmu, keadaan dia apa, memang tergantung. Tapi sekali lagi jangan pernah melewatkan kesempatan ya. Show the world the real you, tunjukkan pada dunia kamu yang sebenarnya. Kamu sebenarnya suka dia, tunjukkan.
Jangan malah terdiam aja, jangan duduk manis diam dan tidak berbuat apa-apa, itu tidak akan mendatangkan apapun. Tunjukkan kamu tuh memang bukan orang yang haus hormat ya. Kamu juga bisa santai, relax. Makanya kalau bicara sama dia lebih relax, lebih santai gitu. Jadi dia juga nggak takut-takut gitu. Ya, work through your fears, jangan takut. Jangan berprasangka buruk kalau misalnya aku baikin dia, ntar dikiranya aku GR sama dia. Aduh, ya ampun. Gak usah kepikiran tuh dulu deh. Baik-baikin aja. Kan kamu gak langsung bilang juga, kamu suka ya sama aku? Enggak kan? Santai aja, jalani aja, ngalir aja gitu. Ya, jangan takut. Oke? Seperti itu. Yang pilih PAL 1. Kita langsung masuk ke PAL 2 yang Crystal Pendulum. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Follow Instagram Zia @moonlightAffirmation. Oke, kita langsung masuk ke PAL 2. Yang pilih PAL 2 yang Crystal Pendulum, apa sih yang dia sukai darimu? Di sini ada Five of Stones Endurance. Oke, saya ngelihatnya dia adalah tipikal yang melihatmu sebagai orang yang tahan banting ya, kuat gitu ya. Kamu tuh orang yang dimanapun kamu bisa mencocokkan diri lah gitu. Nah, terus kamu juga orang yang have fun gitu, ceria ya, nggak banyak ngeluh, nggak suka yang terlalu gimana banget. Jadi kamu terlihat sebagai orang yang baik gitu ya. Kamu terlihat sebagai pribadi yang menyenangkan gitu, sehingga biar bagaimana juga orang mau untuk komunikasi dengan kamu, karena kan kamu orangnya nggak bikin orang bete gitu loh. Kalau ketemu kamu tuh bawaannya positif gitu ya. Jadi dia ngelihat kamu seperti itu. Pada sesusah apapun kondisinya kamu pasti masih mau bertahan gitu. Kamu nggak kelihatan cemberut atau sedih atau gimana. Reunian. Jadi kamu sama orang yang kamu suka atau orang yang paling nyebelin sekalipun kamu tetap masih bisa senyum gitu loh. Itu hebatnya kamu. Jadi kalau misalnya ketemu teman lama saya hai gitu, kamu tuh nggak, Anda itu bukan orang yang mudah benci dengan orang lain gitu. Jadi pas di sini yang saya lihat ya, ada beberapa yang lihat kamu terhadap si orang yang Anda pikirkan ini itu dulu pernah berbuat salah juga atau pernah ada gimana tapi terus kemudian karena kamu selalu baik ya, dia jadi melihatmu baik kembali gitu. Page of Vessels, author. Orang yang mau untuk memberi ya, termasuk orang yang tidak pelit gitu. Entah itu masalah ilmu, entah itu masalah apapun ya. Jadi tidak hanya sekedar materi atau ilmu, ada banyak hal, dan dirimu nggak pelit gitu. Nggak pelit dalam artian tidak melulu harus ada timba balas budinya, maaf ya, atau timba baliknya gitu. Six of Stones, exploitation. Memberi, tapi di sini kalau dilihat ini kartunya, kalau dari Wawu Tarot memang ini kartunya agak negatif, tapi kalau dari sini malah ngerasa ini kartunya positif. Jadi kamu adalah tipikal orang yang mau memberi dan suka memberi sehingga orang juga suka padamu ya. Orang juga menghargaimu gitu. Jadi itu yang dia sukai darimu. Dan gak melulu dirimu memberi dia ya. Bisa saja dia melihatmu suka memberi, itu juga sudah keren banget rasanya gitu. Foundation of Life. Oke. Jadi kamu ini tipikal orang yang menurut dia cocok dijadikan kayak semacam pemimpin, orang-orang yang memang cocok jadikan teman baik gitu. Itu yang dia view atau lihat darimu ya. Jadi dia merasa nyaman sih. So perasaan dia terhadapmu, free yourself. Perasaan dia terhadapmu, kamu itu gimana ya? Zi nggak bisa. Zi hanya ngerasa dia kagum, tapi Zi nggak ngerasa dia suka. Maksudnya cinta gitu loh. Karena ini kartunya free yourself ya. Jadi Zi ngerasa dia cuman kayak sekedar ngelihat kamu sebagai pribadi yang baik gitu ya. Oh ya ini keren gitu. Tetapi kemudian ini hanya menunjukkan kalau dia itu karakternya
pokoknya ngelihat kamu sebagai orang yang harus maju ke depan, pantas untuk mendapatkan banyak kesempatan, ya, pantas untuk dapetin orang yang baik gitu, ya. Di perasaan dia terhadapmu begitu. Meskipun dia suka, tapi dia tuh bukan cinta, oke, gitu, ya. Jadi dia hanya seperti kayak, oh ya aku suka gitu, tapi kayak, ya semoga kamu mendapatkan pria yang baik atau wanita yang baik, begitu doang. Malesin banget ya kasih, ya udahlah ya, kan cuma tahu doang. Finances and career, nah mungkin masalah finansial. Mungkin kenapa dia nggak berani maju karena entah itu dia merasa dia di bawahmu secara finansial, atau malah dia di atasmu secara finansial. Jadi secara duit mungkin itu jadi salah satu kendala di sini. Bisa jadi di atasan kamu bawahan, atau bisa jadi dia manajer kamu staff, bisa jadi dia presiden director kamu manajer, bisa jadi seperti itu. Jadi ini melambangkan kalau dia itu ngerasa kayak kamu keren. But then untuk kamu sendiri aja, bukan untuk dia gitu. True love di sini. Perasaan dia terhadapmu, perasaan rasa suka yang tulus ya. Jadi dia nggak ada niatan macam-macam. Cinta sejati, true love, tapi bukan cinta yang menurut saya cinta yang ingin memiliki, menikahi, memacari seperti itu, enggak. Perasaan dia hanya seperti itu aja. Jadi perasaan dia hanya sekilas aja gitu. Honeymoon. Nah tapi memang rasa suka ini ternyata ada seperti kayak pengen ngobrol bareng, pengen makan bareng, atau pengen apa gitu ya. Tapi sih nggak melihat seperti kayak suatu langkah besar begitu. Memang dia tipikal karakter yang tidak menunjukkan lah kalau dia mau untuk lebih dalam lagi sama kamu. Jadi ya di ini aja di apa namanya, dijalani aja gitu ya. Dia hanya ingin kayak ya siapa tahu kita bisa ngobrol bareng atau apa. Pokoknya nggak lebih dari itu. Terus kalian saat ini gimana? Nah, kalian saat ini sepertinya Fox sama Key. Kalian saat ini sepertinya punya kondisi deh. Misalnya aja dia sudah punya orang lain, kamu sudah punya orang lain. Ini kebanyakan dari kalian ya. Atau memang kondisinya mungkin dia cowoknya atau ceweknya temanmu, atau seperti apa. Pokoknya ada kondisi yang memang harus berbohong, menutupi perasaan dan dikunci. Gitu ya. Dan tidak diizinkan masuk ke dalam kehidupanmu. Jadi kalian saat ini tuh pokoknya masing-masing menjaga privasi lah gitu. Pokoknya kalian bicara atau kalian komunikasi atau kalian ketemu atau kalian lewat bersapa itu baik-baik saja, sangat baik, super baik gitu. Jadi tidak ada masalah di antara kalian. Namun kalau dilihat sebenarnya mau the rider ini ya, sebenarnya ada kadang-kala ingin bicara lebih ini lagi ya, lebih intens lagi. Kadang-kala seperti itu. Nah, tergantung nih apakah kejadian atau tidak. Tapi dilihat kadang-kala ingin seperti itu. Nah, dan ada gentleman di sini. Nah, yang cowok terutama siapapun dirimu atau dirinya yang cowok, di sini melambangkan si gentleman ini. Saya rasa nggak mengenal cowok deh. Jadi ngelihat dia, ternyata ini energi dia. Dia itu terhadapmu tuh kayak, kalau kamu mau jaga privasi. Kalau kamunya nggak mau, dia pokoknya bisa nangkap sinyal deh. Kalau kamu mau atau nggak mau. Kalau kamu kelihatan nggak mau, dia juga nggak mau terlalu dekatin. Pokoknya yang buat siapapun nyaman aja di sini. Kita main aman aja, ya. Oke, dia suka, tapi dia nyaman, yang penting sama-sama nyaman aja. Nah, kalau kalian di posisi pacaran, ini banyak banget rahasia-rahasia yang tersimpan, banyak banget sesuatu yang tidak diungkapkan, gitu, ya. Nah, sekarang dengan demikian kalian ke depannya gimana? Kalian ke depannya bakalan ada satu titik di mana ada perubahan lah, pokoknya, ya. Ada perubahan, entah itu ke perubahan kita harus bicara lagi untuk membicarakan hubungan kita, atau kalau kalian nggak pacaran ya, kita harus, atau yuk kita komunikasi gitu. Pokoknya intinya rasa suka itu nanti ada pengungkapannya kayaknya. Ya, kalau dilihat. Ini don't let pride get in your way. Kalau rasanya kamu
ada rasa suka, atau ini tapi siapa sih? Kalau dirimu nggak ada rasa suka, karena Z juga nggak ngelihat keduanya saling suka, bisa jadi dia aja yang suka. Nah di sini don't let pride get in your way. Saya rasa nanti ada masa di mana dia akan menurunkan egonya, gengsinya, terus dia nyatain perasaan, gitu. Nah kalau kamu mengharapkan dia menyatakan perasaan terhadapmu, maka have faith in your dreams ya. Percaya aja, nanti ada masa dia menyatakan. Kenapa? Karena menurut saya nanti perasaan itu kalau semakin dipendam semakin besar kan ya. Semakin besar dan kalau semakin besar kan semakin membuat nyesek ya. Kenapa nggak dinyatain aja? Gitu. Dan yang terakhir adalah it's time to take action. Oke, jelas dia akan menyatakan perasaannya. Tunggu aja, nggak pakai lama. Ya mungkin hitungan bulan lah ya, bisa jadi. Tapi kondisinya menyatakan aja itu bukan berarti mau bersatu atau gimana loh ya. Menyatakan doang, paling tidak mengeluarkan unek-unek di dalam dirinya dia. Karena dia ngerasa kamu hebat, keren gitu. Meskipun dia tidak ada mau memilikimu atau apa, tapi menunjukkan perasaannya itu akan semakin ketara lah gitu, akan semakin kelihatan. Oke, itu yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di video ini, dan bisa dengarkan versi audionya juga di Spotify dan Apple Podcast. Langsung ke PAL yang ketiga, yang batu clear quartz. Bagaimana sih perasaan dia terhadapmu saat ini? Eight of Bows, Heart Fire. Saat ini dia kalau Z bilang happy aja, senang-senang aja sama kamu. Perasaan dia terhadap kamu, dia tuh menyukai kamu. Ini kan lebih ke apa yang dia sukai ya. Dia seneng gitu loh, dia enjoy sama kamu, dia bicara sama kamu tuh enak, nyaman, atau dia kayak bersama dengan kamu tuh bawaannya seneng gitu. Terus udah gitu kamu tipenya juga mau ngajarin, mau memberikan masukan, nasihat ya. Dan di sisi lain kalau dia memberikan nasihat, kamu mau mendengarkan. Itu yang dia sukai darimu. Karena ada cowok atau cewek yang kalau dikasih nasihat kayak nggak mau dengar gitu, mau-maunya dia sendiri aja gitu ya. Terus adil. Kamu tipikal yang tidak mau merugikan orang lain, memperhatikan perasaan orang lain, tegas dalam mengambil keputusan, nggak pelin-pelan gitu ya. Itu the stack. King of Vessels. Alright. Baik hati. Itu key-nya. Yang dia sukai dari kamu tuh kamu baik hati. Kamu baik hati, kamu adil, kamu bikin happy, dan kamu tuh tidak sombong, mau merunduk gitu loh. Jadi apapun yang kamu lakukan, meskipun kamu sudah bisa, kalau rasanya kamu mau bertanya, kamu bertanya. Kalaupun kamu diajari, kamu orang yang haus pengetahuan, mau belajar. Nine of Stones. Kamu adalah tipe orang yang punya karisma, punya kecantikan, punya ketampanan sendiri yang kamu unik, kamu berbeda dengan orang lain. Kamu mungkin tampaknya cantik dengan gayamu sendiri, cakep dengan gayamu sendiri. Cara berpakaianmu, cara kamu berbicara, kamu tidak menyamai orang lain. Dan itu sebabnya dia suka. Kamu berbeda dari orang lain. Kamu tidak egois atau hanya mementingkan mungkin cowok, cewek kan sekarang cowok juga ada yang make up. Mungkin make up dan segala macam gitu ya. Atau dari fashion gitu. Enggak. Kamu punya ciri tersendiri. Karena di sini kartunya tradition. Artinya kamu unik dengan dirimu sendiri, tapi kamu orang yang luar biasa. Dan di sini ada Five of Rose. Jadi di masa-masa tersulitmu pun kamu bisa mencari cara untuk keluar dari jalan itu, keluar dari masa sulit itu. Sehingga kamu terlihatnya keren banget. Sehingga kamu terlihat pinter. Ya, kamu terlihat dewasa. Kamu terlihat mampu menyelesaikan situasi gitu di keadaan tertekanmu sekalipun.
itu yang membuat dia ngerasa kayak hebat ya. Tuh lihat di sini, ada yang ngelompat dari anak panah ini dan bisa menghindari anak panah itu. Artinya sampai tertekan pun, posisi paling tertekan pun dirimu bisa bertahan. Nah sekarang apa yang dia rasakan terhadap kamu? Dia mau pacaran ya, dia mau lebih dekat lagi. Oke, dia mau berpartner, dia mau ya jadi pasanganmu gitu. And then dia mau lebih kenal kamu lagi, dia mau tahu kamu, dia mau kepoin kamu masa lalumu, masa sekarangmu, kamu dulu udah punya cowok atau cewek belum, terus kamu sekarang sama siapa, dia mau kamu menunjukkan diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Dia mau kamu begitu. Ya. And then dia mau kalian begitu, separation. Nah, perasaan dia itu sekarang kalian tuh terpisah ya. Sekarang ya mungkin masa-masa dimana kalian komunikasi mungkin kurang, atau mungkin ya karena memang kalian itu tidak ada hubungan atau kurang ada hubungan, sehingga kalian seperti terpisah begitu, dia di mana kamu di mana, yang menyebabkan jadi terpisah ya, karena kan memang kalian belum ada komitmen apapun ya gitu. Jadi mau gimana mau bisa lebih dekat ya kan, dia merasa kamu sama dia tuh kepisah gitu. Nah di soulmate, entah yang kamu atau dia gimana ya, karena dia ada loh orang yang kayak ketemu dengan satu orang terus ngerasa kayak ini nih soulmateku, akan aku kejar gitu, atau aku meyakini dia soulmatemu, pasti ada soulmateku, pasti ada jalannya. Itu dia meyakini gitu. Nah dia merasa kalian lagi jauh sih ya, dia kepengen jadi pacar, dia kepengen, pokoknya dia kepengen jadi pendamping lah. Coba lihat tanda-tandanya. Kalau emang mungkin dia ngerasa seperti itu, dia merasa dia jodohmu, kamu jodohnya dia. Nah tapi apakah kamu juga merasa dia jodohnya dia? Lihat aja tanda-tanda. Kalau kamu lagi sama dia, ada nggak kebetulan kayak misalnya mau nelpon dia, dia udah nelpon duluan. Atau kamu bisa ngerasa ini kok kayak aku keinget nama dia, tiba-tiba dia nelpon. Jadi coba lihat, kalian ada hubungan telepati seperti itu nggak? Ada nggak petunjuk dari alam semesta? Gitu. Lihat tanda-tanda di sekitarmu ya. Pay attention to the red flags. Oke. Nah sekarang kalian saat ini gimana? Kalian saat ini cenderungnya memang banyak ini ya, tapi tergantung sih sebenarnya. Yang dibilang banyak ini banyak gangguan maksudnya. Apakah gangguan ini dari kamu sendiri yang memang tidak mau untuk memberikan memberikan kesempatan? Karena saya lihat crossroads ya, bisa jadi karena kamu juga ada suka orang lain. Tergantung sih sebenarnya bagaimana keadaan kalian. Cuman sih memang lebih melihatnya seperti kayak tantangannya itu banyak karena bisa jadi ada hadir orang ketiga, bisa jadi karena memang rasa suka yang ya pokoknya kurang lah ya gitu. The Clouds juga di sini meragukan dia karena mungkin ngerasa kayak nggak cocok atau gimana gitu. Jadi kalian saat ini utamanya kamu meragukan dia. Kalau dia sih pengen, mungkin dia ngejar cenderungnya, atau dia diam tapi sering lirik, sering lihat, atau sering lihat Instagrammu atau apapun itulah ya, macam-macam. Tapi lihat seperti itu. Nah kalian saat ini sih lagi proses tuh ya. Kalian pelan-pelan akan berproses. Kenapa? Karena mungkin orang ini akan lebih menunjukkan rasa sukanya. Nah kalau kamu juga ada rasa suka terhadap dia, oke, jadi karena saat ini kalian kan seperti dalam proses perubahan. Nah proses perubahan ini bisa jadi menyatakan atau justru menghilang gitu. Artinya ada yang akan menyatakan, jadi ini 50-50 kemungkinannya. Apakah menyatakan terus kemudian ada kelanjutan, atau malah kayak pelan-pelan menghilang dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Sayangkan ya. Tapi karena Zi ngelihat, karena ada bercabang jalannya. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, belakang, pokoknya kemana-mana. Karena pada dasarnya ini bukan bertepuk sebelah tangan, cuman ini mungkin ada dari kalian yang saling suka, ada dari kalian yang cuman tahu doang dia suka dan cuman kepo doang gitu. Ini terlihatnya bisa jadi kalian saat ini
mengarah ke perpisahan juga. Karena kalian juga memang sudah jarang bicara atau kurang bicara gitu. Oke. Nah, sekarang kalian ke depannya gimana? Ya. Di sini ada step out of your comfort zone. Pokoknya nanti ke depannya akan ada yang salah satu yang ngungkapin. Kalau emang kamu ada rasa suka, bisa juga kamu yang ngungkapin loh ya. Jadi nanti akan ada. Take time to breathe out. Nah, kalian ke depannya nanti akan ada fase bener-bener yang vakum. Gak ada pembicaraan sama sekali. Jadi gak tahu dia atau kamu yang akhirnya menghindar. Karena sekarang juga sudah kayak kurang bicara, renggang, karena memang juga mungkin awkward, ya mungkin aneh karena memang nggak ada pembicaraan atau nggak ada topik yang gimana banget. Jadi mau gimana mau dilanjutin gitu ya, gimana mau ngobrol bareng gitu, gimana mau connect ya, gimana mau kesambung gitu ya. Nah itu nanti pada akhirnya akan ada masa dimana kalian terdiam. Terus tapi nothing will come of this situation ya, nothing will come of this situation artinya memang sih nggak ngelihat kalian bakalan pacaran atau menikah atau masuk ke jenjang yang lebih ada komitmen atau TTM atau apapun sih nggak ngelihat. Tapi kalian berdua bakalan aman-aman aja, alias mungkin kalian berdua itu bisa jadi seperti kayak teman sahabat pena aja. Kalau sahabat pena enggak ya? Kalau sahabat pena kan masih tulis-tulisan surat atau kirim-kiriman pesan gitu. Enggak sih. Jadi kayak mungkin berteman di sosial media aja udah gitu. Itu. Karena kalian sama-sama kayak ya udah nanti dengan pasangannya masing-masing gitu. Karena saya ngelihat sepertinya memang ada perubahan. Tapi meskipun nanti ada yang menyatakan perasaan pun habis itu ya sudah enggak ada apa-apa. Gitu. Oke. Seperti itu yang pilih PAL 3. Terima kasih sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Dengarkan versi audionya di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, berbahagia selalu. Semoga banyak rezeki selalu dan didoakan yang lagi cari cowok cepat dapat cowok, yang mau nikah cepat menikah, yang lagi cari cewek cepat dapat cewek ya. Dan juga untuk kalian semua, semoga sehat selalu, banyak rezeki selalu ya. Semoga kita semua dilindungi alam semesta selalu dan selalu berpikiran positif. Bye-bye.